Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku for the first time oh first live. time live. Ya, Iya, tidak pernah. silahkan semua yang ada di pikiran Anda. Kenapa? Kenapa? Karena kita ini berbincang-bincang dengan tema yang agak kurang jelas ya, begitu. Jadi kita random saja. Boleh. Kita nih nak terus binian apa nak cak biasa bae, nak bahasa Indonesia nih anak kita nih. Bebas. Senyamannya, weh. Bebas suka-suka Cerita hati. kayu. Coba Apa awal mula? Ayuku ceritakan perjalanan hidupnya kok bisa ke Jakarta kemarin. Pendidikan ya? Pendidikan. Pendidikan. Uh-uh. Betul. Pendidikan apa atau sama kuliah? Kayak pelatihan gitu sih dia. Bukan kuliah sih jadinya. Itu dari sekolah atau Dari ada BCA kebetulan. dari BCA? Terus dapat infonya? Dapat info sebenarnya kan dulu waktu lagi ini loh, lagi heboh-hebohnya mau masuk kuliah tuh kan ya. Kan lagi Mm-mm. cari cari sini, cari situ, mau kuliah ini, mau kuliah itu, mau kampus ini, jurusan ini, gitu-gitu kan, pusing-pusing kan ya. Biasalah. Mm-mm. em, apa tuh derita-deritanya anak-anak kelas 3 SMA gitu kan. Yeah. Sampailah ada satu temen tuh kayaknya beda kelas dulu tuh kan, dia bilang, "Udah daftar ke ini aja, daftar ke PPABCA," katanya, PPABCA. "Hai Kakak Eda, daftar ke PPABCA aja," katanya kan kayak gitu. Ya udahlah, aku daftar lah kan. Mohon maaf Ibu Marini, saya terganggu sinyalnya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba mati sendiri. Aduh, aduh, gimana Lagi Eda? asik-asik ngomong gini kan terputus begitu tadi ya, hilang langsung ya. Muter. Aku ngomong sama siapa ini? Sampai mana tadi? Oh, kelas 3 ya, kelas 3 SMA kan. Lagi pusing-pusing itu mau ambil jurusan apa, kampus di mana, universitas apa gitu kan. Terus adalah satu teman yang ngajakin, udah daftar PPABCA aja. Padahal di saat itu tuh nggak tahu bahkan PPABCA itu apa, programnya apa, siapa punya, Ya. pelaksanaannya tuh berapa lama, terus yang lain-lain itu tuh nggak ada info sama sekali kan. Ya udah, teman-teman pada daftar, ngikut-ngikutlah daftar, ngikut-ngikutlah daftar. Alhamdulillahnya emang udah jalannya ya, emang udah rezekinya ada di situ, masuklah di situ. Waktu itu kan muter lagi tuh kan, Uni kan Masa sih? muter tadi aku, ya sudah aku lanjut ya. Ah. Nah terus uh, Hmm. pada saat itu tuh kebetulan emang keterima di universitas di teknik pertambangan, Nah, di teknik pertambangan. Nah, dengan kondisi di PPABCA itu belum jelas sih, kayak udah keterima tapi masih nunggu hasil medical check up gitu kan, dan infonya tuh dari hasil medical check up masih bisa gugur kalau ada penyakit yang memang tidak bisa ditolerir gitu loh. Jadilah masih agak galau-galau ini, gimana mau pilih apa, teknik pertambangan atau PPABCA. Nah, kebetulan memang dari banyaknya pertimbangan ya, jadinya karena nah. takut juga di Unsri udah kelewat, ternyata di PPABCA nggak keterima. Jadilah saat itu udah dibayar untuk apa tuh kalau baru masuk tuh nih, uang Daftar ulang. uang daftar ulang ya, uang daftar Ya. ulang tuh udah dibayar Mm-mm. senilai satu semester waktu itu. Jaket Unsri juga udah diterima, udah dibagiin, udah udah ada kelas gitu, tinggal masuk aja tuh pada saat penerimaan, pada saat kelas, pada saat apa, tahun ajaran baru, tinggal masuk aja Iya. sebenarnya. Cuman memang em, dari banyaknya pertimbangan ya, salah satunya biaya, terus banyak-banyak lain pertimbangan, pengalaman juga.
pilihlah PPABCA kemarin daripada teknik pertambangan. Karena kan dulu kayaknya kalau teknik pertambangan untuk cewek ya kayaknya agak kurang, bukan kurang gimana ya, agak kayak agak bukan aneh sih, kayak jarang gitu loh. Jadi agak bingung juga kerjaannya tuh nanti selanjutnya kayak gimana kalau di teknik pertambangan. Jadilah pilih di PPABCA itu. Udah dapat sedikit informasi bahwa itu bukan ya kayak pelatihan gitu, kayak pelatihan dari Saya BCA. buat Girls Fans Uni nih. Saya Ada fans ini. kepo. Jadi ini apa? Pelatihannya selama 2,5 tahun itu, Ya. terus terkait sebenarnya lebih kayak mungkin kalau di kuliah dia kayak mata kuliah akuntansi, lebih ke akuntansi pelajarannya. Hmm. Terus setelah pelatihan itu langsung ditawarin untuk bekerja di BCA. Nah, pada saat itu untuk penempatan ya, istilahnya itu kayak penempatan, kebetulan memang penempatannya juga di Jakarta, pelatihannya juga di Jakarta. Jadi ya udah selama aku mulai 2014 sampai dengan terakhir 2021 ya, jadinya merantau di Jakarta. Seperti itu. Terus Terus eh apa lagi yang mau pendidikan diketahui? berapa lama pendidikannya? 2,5 tahun untuk pendidikan itu, cuman memang dia tidak bergelar sarjana sih, tapi kalau di BCA sudah diakui setara setara dengan S1. Cuman memang kalau kan bukan universitas kan, BCA itu tidak, bukan lembaga pendidikan, jadi pelatihannya itu hanya em, berlaku di BCA doang gitu loh istilahnya itu. Jadi di Oh. dalam BCA diakuin sebagai setara setara dengan S1 gitu. BCA se ini ya, se Indonesia ya diakuinya. BCA itu kalau yang di Jakarta kemarin kebetulan kayak di training centernya gitu sih. Jadi memang pusat pelatihannya di situ. Mm-mm. Oh. Seperti itu. Terus beradaptasi tinggal di sana? Adaptasinya memang agak ini ya, agak sulit sebenarnya karena kan pertama itu 45, aku kemarin satu kelas tuh ada 45 orang. Nah, di dalam satu kelas 45 orang itu kan dari masing-masing wilayah ya. Adalah Iya. dari ujung sampai ujung se-Indonesia gitu. Adalah dari kemarin itu ada dari Padang, dari Jambi, Bengkulu, terus sampai ke Bali gitu, daerah timurnya sampai Bali, itu ada semua kemarin kan. Jadi memang dari segi budaya, terus dari segi bahasa, terus komunikasinya kan juga beda. Jadi sebenarnya agak kesulitan, tapi Mm-mm. ya mau nggak mau ya, masa selama 2,5 tahun harus em, tidak bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi ya udah mencoba, akhirnya terbiasa, jadinya ya udah bersahabat semua, berteman, yeay. Gitu. Happy happy ya tinggal di sana ya. Happy. Yuk nih ada Kedepannya pertanyaan. ketemunya sama BCA mereka lagi. ada pertanyaan nih dari Anwar Jasutra. BCA kan se-Asia. Apa ada rencana mutasi ke luar negeri? Ah, Anda mau di Prabu Mulia ya? Lala susah-susah mau pindah ke Prabu Mulia. iya, iya, iya. Hmm. Jadi tidak ada rencana mau ke luar negeri. Kalau Ya, untuk sekedar traveling, jalan-jalan boleh lah ya. jalan-jalan boleh. Nanti sama aku ya, ajak aku Ayo ya. nih, ayo kita kita nabung nih. Tapi sebelum ke luar negeri aku pengen ke Bali yuk. Ya, Ke Bali dulu ya. Bali panas. Oh, Bali panas ya? Lah sudah ke sana. Sudah pernah. Nah, yuk. Ini sebenarnya penasaran ini nih.
di BCA ya? Ayo bagian apa Mm-mm. ya BCA? Kalau kemarin di Jakarta itu aku di bagian PSDM. PSDM itu mungkin kayak HR gitu ya, HR, Iya. Human Resource gitu. Mm-mm. Jadi kerjaannya ya ngurus-ngurusin manusia, kayak ngurus-ngurusin karyawan sih lebih tepatnya. Jadi gitu. Mm-mm. Jadi kayak ke mm, training pekerja gitu-gitu. Ya, rame di Nggak usah followers ngomong, nggak ngomong followers udah. Anda ini yang banyak. Begitu. Apa ini wawancara kerja, podcast atau wawancara gawean ini? Marwan. Eh, Nah, nanti live sama Anda ya, siap-siap Anda, Marwan Syah. Oh ya, Kak, yuk, saya punya 4 pertanyaan. Boleh dipilih random 1, 2, 3, 4. Betul. Ya, Kalau itu aja banyak satu beli dua tiga galon. Bener. empat nih. Bener nih. Beli di mana? Siapa ini nih si M Inbi? Apa sih? Namu beda jelas ini. Follower saya ini dah. Masa sih? Nggak tahu aku. Nggak tahu juga aku. Nggak kenal. Menyamarkan diri dia. Maaf. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Tes, ayo pilih, pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. 3. Nah, 3. Nomor 3, Hmm. pertanyaannya, mimpi yang mimpi yang tidak Anda kejar apa? Em, dulu ya, sebenarnya ya. Dulu tuh aku pengen jadi guru kayak Uni. Iya, terus? Percaya nggak kalau aku dulu pengen jadi guru kayak Uni. Biasanya orang-orang cerdas Terus, memang ada cita-cita ingin menjadi guru ya. terus ya, nggak lagi. Sudah lah ya, memang jalannya di sini. Bye Aduh, bye. iya. Tapi mungkin Allah tuh tahu yang terbaik, ya kan? Ah, benar benar benar. Terus kenapa? Hmm. Kenapa ini dulu pengen jadi guru itu? Kebiasaannya kali karena dibilang senang belajar bukan senang juga sih nih kayak gimana ya, kan kebetulan memang agak mudah ya belajar kalau misalnya ada pelajaran A, jadi agak agak paham gitu, lebih paham gitu, jadi sering ngajarin teman-teman sebenarnya tuh. Nah, kayak Mm, kayak gimana lah ya kalau misalnya ngajarin orang tuh kan kalau mereka bisa tuh kayak punya kepuasan tersendiri kayak gitu lah ya. Ternyata aku iya. bisa menjelaskan dengan mereka paham gitu loh. Oh Nah, iya, jadi kayak, sama. Sama sih. cuman memang kalau dulu Kayak tuh yang saya ini sih alami. didoktrin kan kalau guru gajinya kecil. Ya enggak Iya, juga iya. sih Nah, sebenarnya kan dulu kalau pengen misalnya jadi udah guru, sekarang udah jadi guru, sertifikasi, gajinya kalau udah kecil. PNS. Nah, cuman ya udahlah ya. Emang udah jalannya di sini, nikmati saja. Kamu sotoy, nggak semua orang cerdas mau jadi guru. Iya kan saya bilang tadi kebanyakan. Iya. Tapi tapi ya bagus lah. Ayo lebih milih jalan yang lain ya. Mm-mm. Pucet banget mukanya Uni. Iya, memang tidak bermake up saya. Oh, ini nggak tedo lah. Kenapa banyak sekali komentar? Ini saat pertama kalinya live yang komentarnya itu random. Dari A sampai Z ada. Dari jilbab, ya. Ya kenapa jilbab saya begini? Ya, ya kenapa ya? Kenapa lah? Nggak usah. Ya karena modelnya ini pasmina. Kalau pasmina memang seperti ini. Ini pas Mina nih, lepek. Iya, lepek ya. Iya, beda dasar. Ah, ceruti, tim ceruti. Oh, ceruti. Kan Unis selebgram. Ya ampun. Iya, selebgram harus siap dihujat, dicaci maki nih.
Ya, kayak Jetsu Halo. bahasanya campur. Iya, heeh. Memang kita orang campuran. Campuran Palembang, Padang. Oh, untung nggak keluar bakso Campur-campur Palembang, lah. Padang. Teman saya pas Mina nggak lancip Uni. Ya ampun. Sa- saya kepoin nanti anda yang berkomentar ini ya. Terus ini Bentar, bentar nih. pertanyaan kedua, nomor berapa? Ah, harus dijawab galau. Katanya Enggak. pilih sikap. Atau ada punya pertanyaan untuk saya, boleh? Ini bohong loh. Katanya pilih sikap loh. Iya, iya. Oh, sudah gantian, gantian. Ayo yang memberikan saya pertanyaan. Bahas apa ini baru masuk? Aduh. Lagi di Prabu Mulika, iya. Kan Uni juga sering caci mak orang. Ya ampun, siapa sih ini? Cak dia bencian ini, haters ini. Ah, Uni. Uni, Iya. apa kesan setelah menjadi guru SMA? Aku nggak kebayang loh kalau guru SMA lo nih. Pesan. Kayaknya kan Ya. kalau kalau SD kan masih anak-anak kan ya, masih tidak paham kan. Terus kalau SMP kan masa-masa pemberontakan, pemberontakan. Jadi kayak gimana ya, kayak baru mengenal kayak gitu kan. Terus Hmm. kalau SMA tuh kan mereka sebenarnya udah paham kan. Tapi kalau nakal tuh kayaknya kan dulu pernah SMA kan. Kalau kalau anak-anak yang nakal tuh emang beneran nakal gitu. Anak-anak yang nakal tuh ada banyak faktor. Ada yang mau minta cari perhatian, ada yang mungkin dia broken home di rumahnya, ada yang pengen menonjol di kelas. Iya. Nah, BCA cabang mana? Yuk mari nih. Sekarang lagi di cabang Prabu Muli. Mm-mm. Ya. Jangan jadi bu guru rese ya Allah. Ini jangan-jangan siswaku ini. Wah, Uni Tandain, SMA tandain baru nih, tahu. tandain. Oh, iya. Tandain. Aduh ke, aduh ke. Wah, anak SMA caper ya. Anak SMA caper ya, kayaknya Uni Mega yang caper. Ih, ini Ngaco. siapa ini? Siapa Anda? Eh, Hai Cici Lina, how are you today? Kamu melihat aku online? Guru SMA mana Uni? Ini followers Nggak, Ayu ya. nggak usah. Nah, aku nggak tahu loh aku. Aku punya followers itu. Enggak kayaknya. Siapa namanya? Welur Don. Yang banyak komen nih MNB VCX mana udah jelas. Enggak lah. Followers Uni kali. Iya po, iya. Enggak lah. Kalau aku cari kok ya. Oh ada ya memang ada 4 orang ya. Jadi bagaimana ini tadi sudah jelas ya jawaban dari saya ya. Kan kesan dan pesan Uni. Gimana Oh ya sih? pesan-pesan. Biasanya orang kalau lagi nanya belum diselesaikan mana selesaikan jawaban Anda. Ya, ya jadi kalau Gimana, pesan dan gimana? pesan itu pesannya itu ya kalau misalkan apa saat kita mengajari dari 30 siswa itu 50%, 60, 80%, nah, nggak usah 80% sih, 60% saja yang paham, yang apa menerima apa yang kita jelaskan dengan baik, itu sudah sangat Pencapaian ya? sangat iya
Karena kebanyakan apalagi matematika itu sulit dimengerti. Apalagi pelajaran SMA itu abstrak. Bukan yang kalau pelajaran pelajaran SMP, pelajaran SD itu masih mudah untuk direalisasikan, masih mudah untuk dicontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau pelajaran SMA ini kan abstrak, tahunya angka-angka X, Y, Z gitu kan, aljabar, trigonometri, sin, cos, tangen gitu. Hmm. Dan sedangkan penerapannya itu nanti kalau apa sudah kerja kayak arsitek baru kan diterapkan ini Hitung-hitung apa tuh. Heeh. ngitung-ngitungnya itu. Terus eh, untuk materi-materi yang sulit seperti sin, sinus, kosinus, tangen itu kan kebanyakan eh apa para ahli ilmuwan yang memakai itu gitu. Jadi terkadang ada beberapa siswa yang bertanya, ngapa sih Bu kita nak belajar ini yang payah-payah Aku ini? juga yang sibuk di hidup aku. Sebenarnya saya sebelum menjelaskan materi hitung-hitung itu apa keinginan saya itu kita apa merealisasikan dalam kehidupan dulu. Nah, Hmm. jadi kalau kita belajar ini gunanya ini gitu. Cuman tidak bisa dijelaskan kata-kata. Paling tidak pakai PowerPoint, pakai pakai media lah. Sedangkan di sekolah-sekolah itu media media pembelajaran yang apa termasuk yang inovatif kreatif menggunakan proyektor komputer atau yang sejenisnya itu masih masih sulit, tidak Mungkin. bisa menyeluruh. Iya, tidak bisa menyeluruh. Kalau di kampus kan beda ya. Kalau di kampus kan setiap kelas itu sudah ada proyektornya. Jadi tinggal pasang laptop, pasang flash disk sudah bisa langsung gitu. Kalau untuk di sekolah-sekolah ini masih agak ya memakan waktu untuk menyiapkan itu. Sedangkan kita di sekolah cuman berapa tidak sampai apalagi sekarang semenjak daring ini kan dikurangi jam-jam belajar. Jadi Udah tidak belajar memadai. online itu masih gak sih? Tidak lagi ya? Hmm? Online itu masih gak sih ini kebagian? Online-online kayak itu. Gimana? Online. Heeh. Online itu Sekarang, masih gak sih? Heeh. kalau untuk yang terakhir kemarin sebelum kelas 12 ujian itu masih daring per sesi. Jadi satu Per? kelas itu ada sesi satu, ada sesi dua. Oh, persis Jadi dibagi. per sesi. Terus setiap sekolah tuh beda-beda. Ada yang sekolahnya ini apa kelang-kelang kayak misalnya Senin sesi satu, Selasa sesi 2 gitu. Ada yang satu minggu Hmm. full sesi satu dulu yang sekolah. Jadi sesi duanya seminggu libur gitu ya, daring ya. Hmm. Terus untuk yang minggu depannya baru sesi 2 ada yang kayak gitu. Beda-beda sih setiap sekolahnya untuk memutuskan hal itu. Berarti masih tapi ya, masih 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 kebagian. masih daring, iya. Udah, Dan apa? Apalagi? udah apa lagi? Adakah pertanyaan yang ini yang ingin Anda tanyakan kembali? Apa yang SMA udah? mana emang Uni? Ngajarnya Tadi SMA mana nih? ngajarnya apa Jangan sekolahnya? jangan jangan kasih tahu nih. Rahasia gitu. Lagi didatengin. Gak niat pakai behel. Belum Karena ada yang niat saya. berarti cuman kaki jadi kan gigi bawah ini apa? Ya apalagi ini Japra. Nah, kan gantian kita ganti-gantian memberi pertanyaan. Pertanyaan apa nih? Uni mau Iya, ditanyain terserah. apa? Jangan nanya jodoh, be. Nah, nanya yang lain itu. Bye dari tadi, bye bye. Bye Uni, HP aku panas. Oh iya, bye. Pasti disukai banget sama siswanya. Taruh ya Uni ya, Uni taruh. Soalnya Taruh tadi ya katanya Uni. bahas jodoh, Ya, masih ditanya. ya kalau memang ya Ya sudah lah ya.
Ya Ya kita sudah lihat lah saja ya. nanti ya ke depannya ya. Aduh, aduh. Ayo, ayo mari nih. Berikanlah saya Apalagi. supaya kita berlanjut Oh, percakapan ini. ini apa? Kan aku kan berarti nggak kuliah ini. Jangan resek-resek Uni, kena sumpah siswa. Nih, anak murid kau kali ini Iyo, kerasa iyo. kurang ajar kak kalau anak murid ini kau ya. Cari kau nih. Mm-mm. Nggak kan kalau aku kan kuliah bukan kuliah di universitas. Kemarin Umi kuliahnya di mana sih nih? Di Muhammadiyah State ya apa? Islamic University of Raden Fata Palembang. Oh, Raden Fatah. Iya. Nah itu kayak mana sih nih? Maksud aku em, kali kan Uni sebagai guru nih, Uni tuh sepertinya menyarankan nggak sih anak-anaknya tuh untuk kuliah? Atau ya udah Menyarankan sesuai kalau dengan pilihan kalian cita-citanya aja? membutuhkan pendidikan ya harus. Kalau cita-citanya Contohnya, ingin jadi misalkan ya polisi, dokter, emang polisi perlu kuliah? guru. Hah? Polisi kan, polisi emang perlu kuliah. Bukannya polisi ini. Oh iya ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Enggak kan? Tapi yang kuliah iya ada. Kalau yang kuliah mah dia beda lagi kan dia pangkat-pangkatnya. Ada kok Enggak dia tahu tuh aku. ini Aku umur, juga udah umur ngikutin sih sih kalau kayak ada gitu tuh. batas umur kalau ini. Kalau dia mahasiswa tamatnya cepat mau masuk akpol ya boleh. Hmm, langsung ya. Heeh, ya ampun, jangan rese Uni. Kena sumpah siswa tuh serem. Iya, insya Allah saya tidak akan menjadi guru yang rese ya. Tapi kalau anak muridnya bandel, tidak mau mendengarkan apa kata saya, terpaksa saya menjadi guru yang rese. Terpaksa, karena saya tidak bisa diam melihat anak-anak Bandel. yang ya ya kalau bandel tuh bandel tapi nurut, tidak apa-apa. Bandel kurang ajar, nah. Emang emang Uni sering marah ya? Eh, Emang Uni iya sering kan marah-marah di kelas? kalau ada orang sedang berbicara, mereka berbicara berarti tidak menghargai orang yang di depan yang sedang berbicara. Iya, Emang kamu mau bicara apa? Sini ke depan gantikan saya di sini. Gitu. guru-guru killer ya kalau zaman kita dulu. Tidak kok. Kak aku tuh kalau guru-guru killer tuh bawa Mister Panjang masuk masuk kelas. Tidak Aku pernah udah pernah nabok kok ya? kayak eh, Tidak pernah nabok ya? Iya, ayo yuk tidak pilih sabar. nomor yuk. Pilih nomor Um, satu dua satu 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 dua satu empat. Ya, satu satu. satu satu. Nah, masih ke menjurus ke pendidikan sini. Jika kelak kamu punya anak, sebutkan 3 hal yang ingin kamu ajarkan ke anak kamu. Yang pasti pertama tuh agama ya. Agama tuh kan itu penting ya. Yang kedua tuh sopan santun. Itu kayak yang tadi tuh Mm-mm. MNBF ini tidak sopan itu sih. Itu tidak sopan sih. Tidak boleh harusnya kayak gitu. Walaupun kenal, tidak kenal, walaupun marah kayak mana tuh tidak boleh ngomong kayak gitu. Tidak senang aku. Ya tadi kan agama yang pertama, terus sopan santun. Sopan santun, terus yang kedua tuh kayak mana cara sopan santun lah ya, etika sih lebih tepat. Etika juga sih sebenarnya kayak itu. Cara mereka Hmm. ngomong tuh kalau sama yang tua kayak gimana, kalau misalnya sama yang lebih muda tuh kayak mana, kalau misalnya sama uang tuh kan beda-beda kan, nggak semuanya tuh sama. Nah itu tuh cara memperlakukannya tuh kayak gimana gitu loh. Itu kan dari kecil-kecil kan harusnya dikasih tahu gitu loh maksud aku tuh. Iya, kadang kan Masa, lingkungan tuh mempengaruhi. Kalau masa sama misalkan yang tuh kurang ajar sama adik kelas seenaknya masa kayak itu kan deh. aku bukan nemuin di siswa sih, nemuin di kayak teman kuliah ya. Dia tuh kalau ngomong sama dosen tuh
pernah pakai aku kau. Emang Oh, ada sih karena beberapa yang itu mungkin dia, wajar. ya mungkin di daerah dia ya, saya tidak mau menyebutkan nama daerahnya. eh Hal Wajar. seperti itu menyebutkan, oh, misalnya orang yang lebih tua, apa yang kayak beda cuman 3 tahun 2 tahun gitu dipanggil nama, dipanggil nama. Aku kau dengan orang tua tuh jarang yang apa? Oh ya, Boy. Ya, kalau 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 kita ya, kalau kita rasanya orang ibu tuh dipanggil dipanggil kau tuh nggak emak dengernya, melawan Hmm, nian gitu deh. Nah, kalau mungkin di lingkungan teman aku tadi itu biasa. normal. Mm-mm. Ya, Mungkin dia satu daerah juga mungkin sama dosen tersebut. Aku juga kurang tahu sampai iya dia berani. lah. Aku tuh kan galak galak lihat ini kan, galak lihat beberapa kali tuh pernah ngeliat metode pembelajaran uni tuh ini bukan aneh sih, bukan aneh, maksudnya bervariasi dan aku baru sama uni sih ngelihat cara pembelajaran yang kayak itu. Itu tuh sebenarnya kenapa nih? Emang disuruh atau variasi variasi mengajar baik sih kayak itu. Kok jadi aku yang nanya sih nih? Kayak mana sih? Ya tidak apa-apa. Emang kamu, Anda sudah pernah melihat saya mengajar? Metode Pernah seperti bukan apa yang ngajar, bukan ngeliat ngajar, tapi kan nanti galak sering sharing pakai video apa itu loh, yang kayak kayak gitu loh. Aku Oh, pernah oh itu lihat yang di di YouTube ya? Instagram. Kenapa? Yang di YouTube ya? YouTube ya? Instagram? Nggak pernah share. Reels berarti. Ya aku pernah lihat pokoknya Uni kayak ngajarin ngajarin kayak itu loh. Cuman aku udah ngerti. Mm-mm. Ini emang variasi Ya kalau baru, memang ngajarin namanya kalau kayak itu. Aku kayak mana memvariasikan soalnya? metode memang, ya memang kadang-kadang memang saya sengaja. Karena kalau yang monoton ke papan tulis itu banyak banyak siswa yang bosan. Pasti. Tapi kan Rafina Wulandari ini baru dulu ada aku komentar positif karena Ibu Mega kreatif. karena kan aku tuh matematika gitu loh. Matematika tuh kan Hmm. agak kalau aku sih agak susah memahami kalau misalnya cuman dari melihat ya kayak kalau ngelihat baik itu agak susah sebenarnya. Makanya kalau misalnya Mm-mm. secara pribadi aku tuh kalau matematika pertama ngelihat cara yang diajarin terus harus Mm-mm. ngerjain dewe. Kalau misalnya cuman ngelihat baik tapi tidak ngerjain dewe itu tidak bisa, Nah, iya tidak itu. bisa, tidak Kebanyakan bisa. minat minat belajar matematikanya itu yang kurang. Kebanyakan. Ibu Mega ini ngajar di Tidak sekolah mana? Anwar Jasutra. mana nih Tahu bertanda ini ini ya. sekolah mana Di SMA. Guru matematika SMA. SMA di Prabu Muli. SMA Itu di tadi Prabu kalau Muli. kalau kalau siswanya seperti Ayu enak, ya kan? Belum. Kayak tidak kebayang karena kan Heeh. rumit kan itu kayak harus kayak gini kayak gini kayak gini. Ya, itu kita di kelas. Kalau di kelas ya dari yang paling dasar-dasar saya ajarkan. Mau salah nggak sih benci matematika? Tidak salah. Kenapa benci matematika? Tapi Kita ya tidak. kalau kalau kamu punya cita-cita yang tinggi ya, karena nanti mau masuk manapun juga nanti tesnya matematika. Pasti ada sih memang. Heeh, pasti ada matematika. Walaupun dikit, tapi pasti Mm-mm. ada. Janganlah benci, tidak boleh. Sama uang tidak boleh benci kan apalagi sama salah. Tadi kan saya yang memberikan Anda pertanyaan. Sekarang Anda memberikan saya pertanyaan, jangan Tadi yang kan saya sulit. sudah memberikan Anda pertanyaan. Oh iya ya, metode yang berbeda-beda itu ya. Oh, iya, ya. Jadi Metode saya yang sekarang kedua. lagi memberikan. Oke, nomor satu Gantian aja. sudah, nomor nomor 2 dan 4 pilih. 4. Oh ya.
Target apa yang belum Anda capai dalam hidup ini? Karena saya lihat Anda sudah lumayan sukses. Ya, Eh, target target tuh banyak sih, target banyak sebenarnya. Banyak. iya. Coba sebutkan salah satu saja. Iya, karena saya kalau Salah ditanya seperti satu. itu ya jawabannya sama seperti ya gitu, emang banyak. Banyak sih sebenarnya. Cuman salah satunya ya. Mm-mm. Hmm, salah satunya apa ya nih? Oh, nah ini, nak traveling ke luar negeri tadi ya? Hmm, traveling tuh hobi sih. Ya banyak lah Hobi. kalau jalan-jalan tuh Nah, itu kan traveling pengen. kemana? Kemana? Nggak, biasanya deket-deket. Karena kan Jogja kemarin kalau yang deket. karena Ya, kan kemarin kalau dari Jakarta Bogor kan yang mau deket. kemana-mana deket kan. Kalau dari Bali Jakarta sudah ya Bali? deket. Bali pernah sekali, berdua kali, sekali kayaknya. Iya, sekali kayaknya. Itu lah yang paling jauh. Itu lah, oh Yang jauh pengen Bali jalan. dia. Jauh sih, lumayan. Tapi aku pengen ke Bali. Kalau kan ini, ayo kan banyak nih tempat travelingnya, menyarankan, Enggak, masih merekomendasikan dikit. kemana? Hmm? Masih dikit. Tapi kalau kalau aku ya, kalau aku udah tahu kalau orang lain. Kalau aku antara Jogja sama Bali, aku sih lebih seneng Jogja karena menurut aku lebih lebih Muslim friendly kali ya. Kayak mana ya? Oh iya Karena iya, itu tuh banyak ini aku banyak tuh turis dari sana ya. banyak turis. Terus aku tuh kemarin pas ke Bali itu pengalaman yang kurang baik sih menurut aku ya, kurang menyenangkan. Itu pas kita lagi jalan, ini kan jalan dari tempat bus berhenti sampai ke penginapan itu kan agak jauh kan jalan, jadi jalan terus bawa koper tuh rame-rame. Mm-mm. Kemarin sih emang banyakan orang rame-rame. Terus ini apa, di sepanjang jalan itu tuh catcalling gitu loh, catcalling catcalling, tapi cuman ke aku dan teman-temanku yang berhijab, yang pakai jilbab. Jadi yang Chinese Chinese yang nggak pakai hijab malah nggak di catcalling, haji Hijab. bu haji gitu kan, maksud aku. Terus juga agak kurang sopan gitu loh, maksudnya kalau misalnya di Jogja kan emang orangnya nggak kayak gitu gitu loh, mereka lebih lebih ramah, lebih sopan. Jadi kalau misalnya itu kan Iya. kita tahu lah ya, kalau Salah misalnya satunya orang aku ingat di Jogja ini loh. kan enak. Kalau misalkan kita eh, pakai yang tidak berhijab, mungkin yang pakai celana pendek atau ya celana pendek lah yang jelas ya. Itu dikasih ini loh, selendang loh kalau mau masuk ke apa? Ke candi, ke Prambanan ya. Di Bali tuh juga sih ada, kalau misalnya dia kayak tempat tempat mereka sembayang kayak kayak gitu ya, maksudnya tempat sucinya mereka tuh juga mereka harus ditutupin sih kalau celananya pendek ya, di atas dengkul. Kalau misalnya celana mini kalau yang Heeh. sedengkul sedengkul kayak gitu tuh harus pakai kain lagi, at least di sedengkul gitu loh, jangan di bawah dengkul gitu, harus dikasih itu lagi kan. Cuman memang kalau tempatnya sih mungkin lebih bervariasi sih, sama Bali juga pantai-pantai juga kalau di Bali itu. Iya, kayak itu pokoknya. Kalau aku sih lebih seneng Jogja sih, aku lebih seneng berkali-kali ke Jogja daripada kalau harus ke Bali lagi. No, kalau kalau Yang Bogor seru tuh sudah. harus timur. Bogor. Kalau Bogor tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Mau apa? Oh, Bogor tuh iya ya. Bogor tuh cuma Kayak em, kayak ini adem. kalau kawan tuh kayak bagus juga Bogor. Puncaknya, kalau di puncak emang dia adem kan, namanya juga dataran tinggi kan. Iya. Jadi kayak pegunungan gitu. Emang adem, enak, sejuk di situ. Cuman memang kalau misal di hari libur, libur panjang apa Sabtu Minggu tuh macet ya Bunsai. Macet. Macet. Jadi macet, macet,
macetnya tuh bukan macet biasa, tapi macetnya tuh panjang gitu loh. Karena mereka tuh jalannya jalan kecil, bukan jalan gede gitu loh. Jalannya tuh kecil, jadi mungkin cuman bisa 2 mobil tuh mepet gitu loh. Kalau misalnya mau mobil gede tuh cuman bisa satu gitu, nggak bisa gede, nggak bisa 2 mobil. Nah, jadi kalau misalnya jam berapa sampai jam berapa itu tuh mereka kayak buka tutup jalan gitu. Jadi kalau jam berapa sampai jam berapa tuh cuman boleh mobil masuk naik ke puncak. Jam berapa sampai berapa itu cuman turun. Jadi di jam naik itu orang nggak boleh turun, di jam turun tuh orang nggak boleh naik gitu ke puncak. Jadi macet. Makanya sebenarnya orang Bogor pun nggak mau ke puncak kalau hari libur. Mereka mending hari-hari nggak libur gitu. Jadi Jogja recommended. Iya, Jogja. Gue pengen Mungkin coba ke area timur. Pengen coba ke area timur. Kayak Flores. Kayak gitu. oh, ya sudahlah, kita langsung ke luar negeri. Luar negeri saja. Karena saya sudah pernah ke Jogja. Iya, Pengen Pak, ya lebih baik, baru. lebih enak ke situ. Asli. Jadi lebih lebih enak di Prabu Mule kan daripada di Jakarta. Makanya ayo balik ke sini. Iya. Tergantung apa dia dulu yang dinilai. Maksudnya itu apa dulu yang dibandingkan gitu loh. Kalau misalnya kayak fasilitas, terus akses, terus kayak em, apa ya? Kan namanya juga itu ibu kota ya. Jadi kalau mau cari apa di situ tuh ada gitu. Terus kalau misalnya Gampang mau ya. kemana tuh gampang. Heeh, mau kemana-mana tuh gampang. Kalau misalnya kayak dari ujung ke ujung tuh tinggal naik kereta berapa jam sih, emang berapa jam sih dia. Cuman maksudnya tuh tidak harus ditempuh dengan jalur udara gitu loh, udah harus naik pesawat, bisa jalur darat, bisa mau kemana-mana kayak itu kan. Terus em, mau cari apa makanan, mau makanan ala-ala Korea, ala-ala apa tuh ada kalau di situ. Kalau di sini kan aku sejujur-jujurnya tuh agak kaget sebenarnya pada pas di misalnya kemarin kan pesan makan kayak takoyaki gitu ya misalnya, atau makanan Korea misalnya kayak kimbap atau apa topoki gitu ya. Kalau misalnya di situ tuh emang rasanya tuh kan nggak pernah merasakan yang aslinya di negara asal Korea. mereka kan. Cuman Iya, nah, iya. cuman kalau yang aku makan di Jakarta dengan yang aku makan di sini tuh kayak sangat berbeda jauh ya gitu. Jadi, Oh, tapi makanya kalau misalnya kayak pengalaman terkait fasilitas kayak itu tadi ya variasi, kalau misalnya apa apa tuh pasti lebih banyak di situ, pengalaman juga sebenarnya lebih banyak di situ, lebih baik di situ, untuk pekerjaan juga sebenarnya lebih nyaman di situ. Cuman kan memang pilihan lagi tadi kan kalau misalnya di Prabu kan bersama dengan orang tua, terus kalau misalnya di Jakarta kan itu ngekos sendirian, terus apa-apa sendirian, transportasi, uang, biaya biaya transport, biaya makan, biaya kos, biaya itu, biaya ini, itu banyak. tapi kok gajinya Apa gajinya memadai untuk itu semua. bisa, Berapa cuma sih jadinya gajinya? kayak mepet kayak gitu loh. Nggak awal ya dong. Lagi chat ya. Kepo ya. Gajinya cukup. Bahkan sebenarnya kalau misalnya em, agak hemat dikit mungkin bisa nabung lah ya. Cuman kan aku memang maunya lebih apa ya, kayak kalau misalnya agak pusing dikit, ah mau jajan, Gitu. mau beli makan ini, pengen makan itu gitu. Jadi Sudah, ya sudah ya. Kita udah, akhiri perbincangan yang random ini bye dengan bye. mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.